Saya cahaya. Saya Iya. Udah, jalannya cepet nggak kayak orang pacaran aja. Katanya Ronan malam Jumat. Aku dia telepon Pak Indro. Mana? Mana nggak di rumah? Aja baru pulang. Aja baru pulang. Oh baru pulang. Iya, udah habis ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Semoga la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya serta kesehatan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa menghadiri undangan dari kami sebagai pengurus. Mudah-mudahan langkah yang Bapak Ibu kemari mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah sebelumnya kita berdoa untuk saudara-saudara kita, mungkin teman-teman kita, orang tua kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan yang sedang ada di rumah, mudah-mudahan cepat sembuh dan Allah cepat penyakitnya. Al-Fatihah.
sekali lagi kita ikhlaskan untuk putri dari Pak Maman yang sedang menderita musibah. Mudah-mudahan Allah akan cepat angkat penyakitnya, Allah akan sehatkan baik ibunya maupun anaknya. Al-Fatihah. Baiklah, untuk mulai acara ini, mari kita sama-sama dengan membaca Al-Fatihah untuk dibuka. Al-Fatihah. Untuk yang pertama, Pak, kita mau untuk laporan ya, Pak? Iya. Saya mau sampaikan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Di sini dari pengurus akan menyampaikan beberapa laporan, yaitu laporan Idul Adha, kegiatan Idul Adha kemarin, dan juga laporan keuangan. Untuk laporan yang pertama, laporan pelaksanaan Idul Adha kemarin, jumlah hewan yang diterima yaitu 2 ekor sapi dan 9 ekor kambing atau domba, dengan pendapatan 2 ekor sapi tersebut dapat 240 kantong dan 9 ekor kambing 108 kantong. Untuk penyalurannya ada ini, yang pertama ke anak yatim sekitar komplek, warga kampung sebelah musola ini yang samping-samping, warga RT 001, ART komplek, penyaluran oleh Pak Sahid, security 6 orang, tukang becak depan, penyaluran oleh Pak Irkam, penyaluran oleh Ustazah Ratna, penyaluran oleh Ustadz Furqon, Ustadz Malik, Ustadz Jayang Rono, Ustadz Zainal, penyaluran oleh Heru, terus Ardi yang tukang potong dan kawan-kawan, Pak Gunawan yang tukang potong daging dan tetangganya, terus Panti Asuhan Al Maun, Ustadz Baharudin, kru tenda PAY Putri Muhammadiyah, warga rumah petak Kafling Serut, tukang jahit, tukang kutu, tukang jamu, tukang kulit, ex-security dan tetangga rohim dan lain-lain. Jadi total semua tersalur 348. Terus lanjut untuk laporan keuangan pelaksanaan tersebut, dari ongkos potong 2 ekor sapi dan 9 ekor kambing terkumpul 2.300.000. Terus ada infak dari jamaah 200.000, dari totalnya 2.500.000. Pengeluarannya 2.176.000. Jadi ada saldo 324.000 dan dimasukkan ke kas musola. Untuk kas musola dan laporan keuangan korban ini nanti seperti biasa akan diedarkan ke tiap-tiap warga, dan juga kita sekarang ada mading yang kita bisa tempel di situ untuk ininya laporannya gitu. Jadi
kas musola sendiri di bulan Juni kemarin belum laporan ya, berarti total saldonya 3.775.520, dan untuk bulan Juli ini dengan penambahan saldo sisa Idul Adha tersebut, total saldo di bulan Juli adalah sebesar 4.172.520 rupiah. Demikian informasi kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya untuk acara ini yaitu untuk percepatan atau pemantapan pembentukan yayasan. Hah? Ini saya sampaikan langsung ya Pak, untuk dijabarkan pembentukan yayasan sambil menunggu Pak Ketua. Mungkin yang kemarin belum gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melanjutkan program kemarin, pemantapan dan pembentukan yayasan. Jadi latar belakangnya adalah kembali. Jadi latar belakangnya adalah kita semakin banyak kegiatan, gitu kan. Semakin banyak kegiatan dan semakin banyak juga rencana kerja dari pengurus BKM Musola Al Falah. Oleh karena itu kita butuh dana yang cukup besar, gitu kan. Jadi kalau kita sekarang itu kegiatannya mulai dari Salam, Pak, ini dari tungguin ya Pak. Ini udah dimulai dari itu ya. jadi kita ada beberapa kegiatan, mulai dari pengajian rutin untuk Bapak, kemudian kalau bisa nanti mulai diaktifkan lagi maghrib mengaji. Kemudian ada beberapa rencana pembangunan. Jadi kenapa kita perlu membentuk yayasan, gitu kan? Karena kita ingin mendapatkan dana yang lebih besar untuk kemakmuran musola. Jadi kita ingin sebagai pengurus musola itu ingin tanda kutip memanjakan jamaah. Jadi mengutip kata-kata Masjid Al-Furqan, jadi kita ingin musola ini jauh lebih baik, jadi lebih nyaman, gitu kan. Nah, seperti yang Bapak Ibu perhatikan di lapangan ini, itu ada rencana-rencana kita. Nah, jadi itu latar belakangnya. Kenapa kita perlu yayasan? Selain itu kita juga menghindari
selama ini kan kita pakai rekening pribadi ya, rekeningnya Pak Sidik gitu. Jadi kita ingin benar-benar mulai membuat pengurus DKM ini menuju ke arah yang lebih baik lagi. Jadi benar-benar kita akan beberapa rencana itu, salah satunya adalah kalau kita sekarang melihat kan kondisi musola itu kan agak panas ya, jadi mungkin nanti mulai ada membuat plafonnya, terus kemudian memasang AC segala macam. Jadi poinnya sih memang kita ingin memanjakan jamaah supaya lebih banyak yang datang ke sini dan kemudian memakmurkannya. Jadi mungkin kalau sebelum negara api menyerang gitu kan, jadi kita pengen itu kembali lagi kegiatan di sini gitu. Jadi mulai kegiatan maghrib mengaji, anak-anak kan mulai ini kalau bisa dihidupkan lagi gitu kan. Terus sholat jamaah juga diperbanyak jumlah jamaahnya gitu kan. Oke, saya terangkan dulu tentang yayasan. Jadi setelah kita ke notaris, jadi nanti yayasan ini berfungsi untuk mencari dana. Jadi orang-orang yang ditunjuk nanti sesuai dengan kesepakatan itu nanti tugasnya adalah mencari dana yang nantinya untuk membiayai kegiatan baik yang kegiatan bapak-bapak maupun kegiatan ibu-ibunya. Gitu. Nah, minimal 5 orang. Nanti ada yang sebagai pengawas, ada yang sebagai pembina, dan ada yang sebagai pengurus harian itu yayasan. Jadi minimal 5 orang. Oke, untuk menyingkat waktu mungkin bisa, atau sebelum lanjut ke pembentukan pengurus yayasan, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Mushola Al-Falah. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berkumpul di Mushola Al-Falah dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga dalam pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan rencana kegiatan di Mushola Al-Falah termasuk pembentukan yayasan, saya selaku ketua RT insya Allah selalu mendukung apapun itu dalam kegiatan dalam peribadatan. Monggo mungkin yang lebih beritu lagi Pak Gofar ya, yang lebih itu lagi, yang lebih paham dengan urusan ini. Saya selaku pembina di sini sangat mendukung dan mensupport. Insya Allah nanti dalam bentuk apapun, insya Allah kita sebagai pengurus lingkungan akan selalu mendukung dan mensupport. Itu. Selebihnya, monggo saya kasih kesempatan dulu ke bapak-bapak yang lain atau ibu-ibu, mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau untuk sementara dari kami sebagai pengurus lingkungan cukup sekian dulu. Mungkin nanti ada yang mau perlu disampaikan atau mau ditambahin,
Mungkin nanti bisa kita ikuti kembali. Monggo dari pihak bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau disampaikan atau ada usulan? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin dari Maghrib Mengaji ada yang mau disampaikan, Mama Uwen? Iya, ini kan sudah mulai berjalan ya, anak-anak juga sudah mulai aktif kembali belajar, mungkin bisa dimulai kembali Maghrib Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu sebagai tim dari Maghrib Mengaji ingin menyampaikan bahwa sore tadi Bu Betty atau Bunda Vika memberikan amanat bahwa beliau sudah tidak bisa menjadi Ketua MM lagi dan diserahkan sepenuhnya kepada DKM untuk mencari pengganti supaya Maghrib Mengaji pun bisa terus berjalan untuk anak-anak di sekitar RT 01 supaya ada kegiatan setelah Maghrib. Hanya itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada tanggapan dari bapak-bapak atau Pak Margono, Pak Sigit dari perwakilan Ketua DKM. Mungkin dengan kesibukannya Bu Betty sekarang mengajar di PAUD Rodatul Jannah. Terus beliau juga megang dari Bakom Masra juga lebih sekarang agak punya jabatan. Terus dari Bank Sampah juga sekarang mulai aktif kembali. Jadi mungkin meminta waktu beliau juga mungkin untuk Maghrib sudah bukan tidak berkenan ya, mungkin sudah tidak terpegang begitu. Kalau dilihat juga dari segi anak-anak sekarang juga sudah beranjak dewasa, yang tadinya masih SD juga sekarang sudah beranjak SMP. Mungkin dari situ juga anak-anak terus agak lebih memilih mengaji di luar atau bagaimana gitu. Tinggal kalau dilihat tinggal anak-anak kecil itu tinggal beberapa aja ya Pak, gitu. Monggo mungkin nanti dari hal seperti ini bisa dialihkan dari Maghrib Mengaji atau dari bisa dibikin pengajian lain gitu. Monggo yang sifatnya Pak dijadikan di malam minggu aja sama Pak Ustadz begitu. Monggo nanti kita cari solusi bareng-bareng di sini. Maghrib Mengaji. Maghrib Mengajinya bareng bapak-bapak. Wah itu nanti diajak main gaple Pak. Mungkin begitu aja ya, kalau dari saya sih solusinya ya itu aja, mungkin dipindah jadi malam minggu dengan Pak Ustadz Malik, begitu bisa nanti duduk bareng-bareng. Ya nggak harus remaja aja Bu, sekarang kan nggak anak-anak juga. Kalau mau tetap ada Maghrib Mengaji ada yang pegang, monggo. Kalau itu monggo sih, cuman kalau emang sudah banyak yang ngaji di luar ataupun sudah banyak yang sekolah untuk PAUD atau ngaji Rodatul ini Rodah ya, itu bisa nanti kita alihkan untuk malam minggu. Nanti bisa dicari solusi di sini. Monggo.
pengurusan Italia di bidangnya. Jadi sekarang kita nanti dulu kali nanti ambil waktu yang jadi yang berdasarkan waktu kita mulai menyusun kepengurusan yayasan ya, jadi biar nggak terlalu malam juga. Jadi secara umum pengurusan yayasan dibagi ada pembina, ada pengawas, dan ada pengurus. Jadi pengawas ini tugasnya adalah mengawasi seluruh kegiatan pengurus ya. Kemudian kalau pembina ini seperti biasa, jadi membina, mengarahkan gitu kan. Nah, masing-masing itu nanti ada rapatnya masing-masing, ada rapat pembina, kemudian ada rapat pengurus juga. Kemarin rapat kecil kemarin gitu ya. Jadi berdasarkan rapat kecil kemarin, jadi pengurusan yayasan pembinanya ada Pak Maman, ada Pak Faro, kemudian pengawasnya Pak Isnata, pengurusnya ada Pak Bambang, Pak Sidik, dan saya. Gitu. Nah, di sini apakah memang ada tambahankah atau ada yang pengen jadi ini masih rapat kecil ya. Jadi saya silahkan kalau mau. Memang yang mau dimasukin yayasan gitu nanti baru diskusi kan. Nah makanya kan kemarin kita kasih undangan supaya hadir, kalau nggak hadir kan bingung sih gitu. Ini kan berdasarkan dari yang hadir. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati pimpinan wilayah Ibu RT, Ibu Ani beserta Pak Udin, pengurus DKM Musola Al-Falah, serta sahabat-sahabat saya jamaah Musola Al-Falah. Yang pertama ingin saya sampaikan, saya mungkin dalam kapasitas sebagai
penasehat di DKM ingin menyampaikan motivasi dan informasi sedikit berkenaan dengan undangan pada malam ini. Yang diundang itu sebetulnya banyak, hampir semua jamaah, tetapi bersyukur kita yang hadir seperti ini tidak mengurangi takjil kita kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang belum hadir. Insya Allah mungkin karena banyak kesibukan di malam minggu sehingga belum sempat hadir ke sini. Yang kedua, Bapak Ibu, pembentukan yayasan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rumi dan Pak Sidik bahwa ada arah dan cita-cita yang ingin dicapai. Cuma nanti perlu disampaikan bahwa ada pengurus yayasan, ada pengurus DKM. DKM saya tidak tahu nanti apakah ada di bawah yayasan atau berdiri sendiri, itu kesepakatan kita. Cuman saya dalam hal ini menanggapi yang susunan yang dibentuk kemarin dalam forum rapat kecil, baru ada 3 sub yang menjadi kajian, yaitu pengawas, kemudian pembina, pengawas, baru pengurus yayasan. Tapi beda yayasan dengan DKM, beda. Kalau yayasan internal mungkin dari kita. Kalau DKM tadi saya lihat di susunan sini ada pembina DKM itu dalam strukturnya ada dewan pembina, lurah, ketua RW, ketua RT itu posisinya seperti itu di struktur organisasi DKM Dewan Kemakmuran Mushola. Kemudian di sampingnya ada dewan penasehat, ketua DKM Masjid Raudatul Jannah, Bapak Haji Untung Lubis, saya sendiri dan Pak Pugi ini posisinya penasehat. Kemudian baru susunan pengurus DKM. Nah ini DKM. Tentu nanti pengurus yayasan berbeda dengan DKM. Bisa jadi nanti DKM di bawah yayasan. Oleh karena itu nama-nama ini sebetulnya pancingan. Perlukah digemukkan atau perlukah dirampingkan? Nah, cuman tujuan utama dari pembentukan yayasan ini satu, yaitu kita ingin memiliki sumber anggaran yang secara hukum memiliki legalitas. Contohnya gini, kalau yayasan mencari dana ke instansi pemerintah sah. Saya pernah membawa DKM Mushola Al-Falah ke Departemen Sosial minta dana. Di sana ditanya, proposalnya mana dari yayasan? Oh, saya tidak ada, saya hanya membawa amanah dari pengurus DKM. Kalau begitu Bapak silahkan dilegalkan secara hukum. Nah yayasan itu fungsinya itu, arah kita. Kenapa saya mendorong terbentuknya yayasan? Karena mushola ini saya sedikit menguraikan yang lain dulu. Begini, usia saya udah 60 tahun. Saya baru menyadari ingin berbuat maksimal ke mushola ini setelah usia 58 tahun. Saya ingin mencoba berbuat baik ke mushola ini setelah usia saya 58 tahun, berarti setahun yang lalu. Saya berpikir dari usia balik saya 17 tahun sampai usia 58 tahun, saya tidak berpikir, saya berpikirnya hanya dunia gitu. Kalau umur saya 60 tahun lebih sehari, saya cuma punya kesempatan sehari berbuat baik gitu loh. Nah, maksud dibentuknya yayasan ini, saya ingin memberikan motivasi kepada kita semua jamaah. Mushola kita ini adalah ladang amal kita. Ingin berbuat baik kepada kita. Kalau saya mendorong selaku sesepuh, sampai saya kemarin di rapat yang pertama, saya siap mengkolek dari warga. Sampai saya depan Bu RT, Bu, saya nggak apa-apa, siap meminta. Saya ingin maksa apa? Ingin maksa warga saya yang muslim berbuat baik. Kalau sudah dipaksa,
akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, akan muncul kesadaran, oh iya, ketika Pak Maman tidak minta, saya punya utang. Nah, saya ingin begitu. Kenapa? Karena musola ini, saya sudah sampaikan ke Pak Gopar, sudah menyampaikan ke saya, musola ini satu-satunya musola yang ada di RW 27. Di RW lain nggak ada. Kenapa kita tidak maksimalkan gitu? Nah, kendala di musola ini adalah tidak adanya anggaran. Sampai-sampai Pak Romi, Pak Gopar, Pak Bambang, ini buat ngurus musola ini siapa sih? Harusnya kan ada merbot. Tapi merbot nggak ada. Kenapa Pak Sidik nggak ada? Nggak ada Pak, ini buat gajinya. Saya jujur premium. Di satu sisi saya pengen berbuat gitu. Masa sekarang kalau kalkulasi gini, kalau sekarang Pak, ayo dong 10 ribuan sebulan gitu, dipaksa 10 ribuan. Ada berapa jamaah muslim di sini di klaster kita ini? Ada Pak 70, kan sudah terkumpul 700.000. Kalau sudah terkumpul 700, itu kalau bicara 10 ribuan gitu. Nah, ini kita ingin motivasi, ayo musola ini kita gerakan menjadi sebuah ladang buat kita gitu. Caranya bagaimana? Membentuk yayasan itu. Kalau sudah ada pengurus yayasan, saya maaf mungkin nanti kalau sudah pensiun berani saya minta ke dinas apa ke dinas pendidikan. Ini saya mantan guru sekarang jadi anggota yayasan Al-Falah. Saya minta dong bantuan dana berapa? Syukur-syukur. Karena apa? Setiap semua masjid dimanapun itu berlindung atau bernaung di bawah yayasan itulah yang bergerak mencari dana. Legal secara hukum dan itu dibolehkan, sah, halal. Orang kita memohon, nah dari anggaran itulah kita ingin mengoperasionalkan musola. Bapak Ibu perlu diketahui, selama ini saya dapat info yang mensuplai listrik itu almarhum Pak Mursi, listrik bulannya oleh beliau di backup. Kita tidak tahu setiap bulan 100.000 kah, 200.000 kah, 300.000, tapi beliau setiap bulan. Nah, waktu kemarin beliau tidak ada, kita bingung dengan pasti. Beruntung kita punya Pak Romi. Mulai bulan ini Pak Ustadz Romi membackup bayar listrik musola. Tidak lucu dong ketika nanti kita lagi jamaah bersolat atau sholat berjamaah, tiba-tiba listrik mati karena belum dibayar. Malu kan? Nah, beruntung sudah ada Pak Romi, listrik saya handle semua. Nah, kalau yang lain merebut belum ada. Bila perlu mungkin nanti kalau maaf Ibu nih mau mengadakan pengajian ibu-ibu atau anak-anak, nanti honor dari Ibu buat Ibu Ratna dari mana? Atau nanti Ustadz Furqon dari mana? Ustadz Malik dari mana? Kalau kita ada yayasan, paling tidak kita punya celengan gitu loh. Saya umpamanya yang mengajukan proposal kemana, ke dinas, mungkin Pak Romi ke kantornya. Insya Allah dana itu yang akan kita jadikan dana operasional. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, ayo berbuat baik. Musola ini akan kita kembangkan. Saya bersyukur punya teman-teman ini yang komit ini. Di luar teman-teman yang saat ini dengan kesibukannya belum sempat untuk mengikuti rapat. Tapi insya Allah ke depan saya kemarin dengan Pak Gopal, dengan semuanya yang ada di sini ingin kita tutup musola ini, kita pasang AC, di mana nanti mungkin bulan pas hari raya Idul Fitri tahun depan sudah jadi. Kegiatan kita banyak untuk menjadikan ladang pahala, banyak. Ada 1 Muharram tahun baru, ada Isra Mi'raj, ada Maulid, ada santunan anak yatim, ada pengajian rutin bulanan, ada kajian subuh. Wah, luar biasa. Kalau kita berbuat baik, satu kegiatan punya nilai 10, setahun udah berapa kita gitu. Nah, ini kita ingin menggali, mensupport, memotivasi yayasan ini. Buat siapa sih? Buat anak-anak kita. Dan ini maaf, pembentuk yayasan ini bukan ingin memonopoli, bukan ingin memonopoli keberadaan musola dan bukan. Ini kita mengurus yayasan ini untuk memanfaatkan hak pakai. Karena ini pasung,
Ibu RT pasti tahu ini pasum yang tidak boleh dimiliki siapapun. Tapi yayasan ini mempunyai legalitas hukum untuk memanfaatkan hak pakai. Silakan pakai. Bapak Ibu bersyukur yang memakai kita. Dulu awal bersyukur kita tidak diintervensi. Kalau di sini warganya jumlahnya sudah 50-50 ketika mereka nanti minta, ketika mereka minta kelompok umat Islam yang 75 orang bisa, kami yang 75 orang ini gimana kalau 150 kami kan, nah kita ingin memanfaatkan itu supaya legalitas dengan menggunakan hak pakai itu kita aman. Saya terima kasih Pak Ustadz Bambang sudah hadir. Mohon izin saya mengata-ngatain dulu. Jadi sekali lagi ini saya memotivasi kita semua sebagai orang tua ingin mengajak ayo kita kembangkan. Dan ini support sudah ke Pak Sidi, ke Pak Margono, kemarin kita sukses kurban. Jarang-jarang musola kurban 2 ekor sapi sampai 9 ekor kambing. Dan semua kebagian alhamdulillah tahun ini tidak ada warga yang dibeda-bedakan. Semuanya kebagian. Alhamdulillah terima kasih Bu RT atas supportnya. Kita ke depan seperti itu. Nah cuman khusus internal kita yang muslim, ayo kegiatan anak-anak mengaji atau maghrib mengaji, santunan harus jalan. Dan bila perlu mungkin kita nyari-nyari kegiatan apa lagi yang bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Gopal, saya bilang Pak Gopal, maaf, jujur kalau mau dikatakan setiap hari itu kita banyakkan baiknya, berbuat baiknya apa banyakkan berbuat jeleknya. Saya mengakui setiap hari kita masih banyak berbuat jeleknya. Karena kalau berbuat baik paling sholat, apa. Tapi kalau berbuat jeleknya apa? Kadang-kadang kita ngiri sama orang, kadang-kadang ngomongin orang nggak sadar. Saya tidak ingin, saya bilang pahala saya berkurang gara-gara itu. Makanya ayo saya mohon masukan nanti Pak Ustadz Bambang yang akan apakah perlu ditambahi pengurus yayasan ini supaya besok secara hukum akan dibawa oleh Pak Gopal ke notaris. Itu saja dari saya motivasinya. Terima kasih. Kebetulan Pak Ketua DKM sudah ada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati sesepuh kita Bapak Maman, yang kami hormati pimpinan wilayah RT 01 Ibu Ani Saifuddin Zuhri, yang kami hormati mantan pemimpin wilayah RT 01 Bapak Salahuddin Faro beserta istri. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat membantu musola, nikmat membantu warga, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat beserta marilah kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, yang utama sekali adalah saya memohon maaf
atas keterlambatan saya karena memang ternyata saya ada urusan dipanggil orang tua di Kemayoran dan sampai sini tadi udah malam jadi saya mesti makan dulu sini. Baiklah, sesuai dengan agenda kita yang pertama kan sesuai dengan agendanya adalah laporan. Semuanya sudah dibahas dan saya tinggal apa kalau dulu. Ya, kiranya demikian. Langkah-langkah yang selanjutnya adalah utamanya yaitu tadi laporan kurban, laporan kegiatan-kegiatan, dan yang sekarang yang terakhir adalah finalisasi pembentukan yayasan. Jadi sekarang udah mantap, tebu ibarat orang Jawa itu tebu mantap ingkolbu ya Pak. Gitu. Jadi udah bikin yayasan dengan motivasi bahwa kita untuk menampung aspirasi jamaah yaitu untuk membuat rekening. Jadi kalau udah ada yayasan tuh kita lebih kuat lagi, ada organisasi yang lebih terdaftar di pemerintah. Kiranya demikian Pak yang saya sampaikan, semuanya udah final, nggak ada yang boleh dibahas lagi Pak ya? Apanya Pak? Ini mas tujuan ini yang kemarin pembina apa ini? Oh. Apakah kemarin kan tadi udah dilempar ke maksudnya ada yang pengen ditambahkan atau di itu enggak? Kalau enggak kan mungkin mau lanjut ke notaris kan atau gimana? Iya. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan untuk kepengurusan yayasan ini? Karena kalau ke notaris kan secara inti kan ini kan maksudnya Iya. yang pembina, pengawas, pengurus. Dan ini kita pokoknya intinya kita semua ini bismillah, kita lillahi ta'ala bahwa kita ini untuk membangun musola, membersihkan musola. Jadi insya Allah ke depan itu benar-benar tidak ada motivasi yang lain gitu Pak ya gitu. Jadi benar-benar kita jadi